mengaku punya kenalan kiai yang bisa membantu melancarkan rezeki. Seorang warga Banyuwangi menipu seorang pengusaha kayu hingga korban merugi puluhan juta. Setelah diusut, pelakulah yang berpura-pura menjadi kiai. Aksinya pun dibongkar oleh korbannya. Imam Muhtadi hanya bisa tertunduk lesu saat diperiksa di Polsek Genteng, Banyuwangi. Ia ditangkap setelah menipu seorang pengusaha kayu. Dengan modus mempunyai nomor ponsel kenalan kiai yang bisa melancarkan rezeki, pelaku perdayai korbannya untuk mengirim uang. Rupanya selama berkomunikasi, pelaku yang ternyata merangkap sebagai kiai fiktif selalu meminta uang dengan alasan untuk santunan anak yatim. Namun nyatanya hingga uang 50 juta rupiah ditransfer, usaha korban justru semakin lesu. Akhirnya aksi tipu-tipu terbongkar setelah korban curiga dan memergoki sendiri aksi pelaku. Sekali waktu dia curiga, sekali waktu dia bertemu dengan tersangka ini, dia coba nomor telepon Pak Kiai itu. Ternyata yang bunyi HP satunya lagi punyanya tersangka ini. Itu baru ketahuan bahwa dia itu yang dinamakan Kiai ya dia sendiri, HP ya HP-nya dia sendiri, cuman dia punya 2 HP. Lantaran diindikasi adanya korban lain, hingga kini kasus penipuan ini masih terus didalami. Pelaku pun dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Astagfirullahaladzim, ya di masa pandemi seperti saat ini janganlah berputus asa sampai harus menghalalkan segala cara agar bisa mendapat keuntungan seperti kasus tadi. Pelaku pun bersalah karena sudah melakukan penipuan. Sementara korban pun harus berhati-hati dan jangan mau percaya atas hal yang tak lazim seperti adanya kiai yang bisa membuat rezekinya dia semakin melimpah gitu. Sampai akhirnya dia berani mengeluarkan uang banyak gitu Ustaz. Ustaz sendiri melihat berita ini gimana nih Ustaz? Nauzubillahimindzalik, tapi di balik ini semua saya jadi sangat prihatin gitu ya. Prihatinnya tuh di mana-mana saya, yang nipunya, yang ditipunya sama-sama saya prihatin. Kenapa? Karena inilah pentingnya edukasi, pentingnya pendidikan ya, pentingnya bagaimana kita memahami suatu konsep kehidupan. Kalau yang namanya kiai itu kemudian dianggap bisa melancarkan rezeki dan lain-lain, jangan-jangan bersihin WC juga nelpon kiai nanti. Jangan, semua itu ada ahlinya. Semua ada ahlinya. Kalau ke kiai itu proporsionalnya kita minta doa, ya kiai tolong sama-sama doain gitu ya. Nah, insya Allah tuh. Terus mau sedekah boleh, untuk anak-anak yatim dan lain-lain silahkan gitu. Ya untuk melancarkan rezeki dan lain-lain boleh, tapi tetap kita harus usaha dan lain-lain. Tapi jangan kemudian tidak usaha, berpikir hanya untuk kemudian ini pasti lancar, kemudian transfer kiai, itu juga nggak boleh. Jadi intinya bukan itu. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama memohon, mengetuk pintu langit, tapi bukan hanya dengan doa tadi, tapi dengan usaha juga yang logis, yang kemudian bisa menghasilkan rezeki. Apalagi 50 juta, itu kan bisa jadi modal usaha gitu ya, dan usahanya juga bisa 50 juta itu usaha yang bukan usaha kecil gitu. Nah, karenanya coba lebih dipahami lagi, jangan sedikit-sedikit artinya orang dengan mudah mengatasnamakan kiai jadi menipu yang lain-lain. Jangan, kasihan itu kiai itu nanti image-nya jadi berbahaya gitu ya. Kita harus jaga gitu. Kita harus jaga yang namanya ustadz, yang namanya kiai agar supaya terpelihara dengan baik gitu namanya gitu. Jangan sedikit-sedikit udah nih mau lancar rezeki transfer ke kiai ini. Nah kalau misalnya dia sedekah ya nggak masalah. Tapi kalau dia misalnya saya transfer dengan berpikir nanti harus 3 kali lipat, 10 kali lipat, nah ini jadi permasalahan begitu. Nanti banyak orang-orang akhirnya nggak kerja, masukin ke canceling masjid, tidur aja nanti, terus kemudian berpikir nah ini sedekahnya jadi berkali-kali lipat. Nah ini kan berbahaya, bukan itu konsepnya gitu. Iya, baik Ustaz.